Saudara-saudara, saya akan meneruskan dengan khotbah pertobatan sebagai berita yang pokok, berita yang penting untuk Kapin ini. Saya mau tanya, saudara tahu tidak, kenapa ini bukan KKR? Kenapa ini Kapin? Kenapa bukan kebaktian kebangunan rohani, tapi kebaktian pembaruan iman nasional? Karena istilah KKR yang saya pakai sejak 55 tahun yang lalu sudah dirusakkan oleh banyak kebaktian yang tidak bertanggung jawab. Yang disebut KKR tidak melihat ada kebangunan rohani terjadi. Yang disebut KKR menjadi kebaktian kesembuhan dengan khotbah yang tidak beres, tidak sesuai dengan kitab suci, dan telah merusak motivasi orang datang ke dalam KKR. Datang untuk apa? Datang untuk mendengar firman Tuhan. Datang untuk mengetahui kerajaan Allah. Datang untuk menjadi orang yang hidup sesuai kehendak Tuhan dan hidup lebih suci, lebih dekat kepada Tuhan. Tetapi sudah dijadikan motivasi. Carilah Tuhan, engkau akan kaya, engkau akan lancar, engkau akan sukses, engkau akan makmur. Itu menjadi motivasi rakus. Itu menjadi manusia lebih jelek daripada orang kafir. Saya sangat marah. Kenapa Kapin? Pembaruan iman nasional. Kita mengembalikan iman yang sejati. Saudara-saudara, saya tanya, waktu Elias panggil orang Israel naik ke Gunung Karmel,
Dan pada waktu itu dia bertarung dengan nabi-nabi palsu daripada dewa Baal. Waktu itu kesembuhankah, kemakmurankah, kekayaan yang dijanjikankah? Jawab. Elias berkata, engkau akan mendapatkan kekayaan dari Tuhan. Tidak. Bertobatlah engkau, baru ada air hujan turun kepadamu. Pada waktu Yohanes Pembaptis berteriak di padang belantara, bertobatlah kamu, karena kerajaan Allah sudah dekat. Waktu itu dia memberikan kesembuhan tidak? Jawab. Jawab. Yohanes Pembaptis memberikan kesembuhan tidak? Jawab sekarang. Orang Kristen jawab. Yohanes Pembaptis di padang belantara memberikan kesembuhan tidak? Melakukan mujizat tidak? Kenapa orang datang? Orang datang mau mendengarkan firman. Orang datang mau mendapatkan berita surgawi. Mereka berduyun-duyun keluar dari desa, dari kampung, dari lembah, dari kota yang jauh, ada yang jalan kaki 2-3 hari. Maka menginginkan firman Tuhan. Motivasinya baik. Tetapi sekarang banyak pendeta-pendeta merusak motivasi daerah orang Kristen. Dan saya berkata kepada saudara, 10-20 tahun kemudian, gereja yang kelihatan banyak orang, tapi tidak ada firman, akan menjadi kosong, akan menjadi jenuh. Maka kita berdoa kepada Tuhan, kita akan memperbarui iman Kristen. Kita akan kembalikan orang Kristen kepada motivasi yang benar, mendengarkan firman yang sejati, dan mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh, dan hidup suci kembali kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Saya tidak akan sering di sini, tapi saya akan berdoakan untuk Sumba. Saya akan berdoa untuk orang-orang Kristen di sini, supaya kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Sekarang kita mau berdoa, dan khotbah segera disampaikan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, berkati kami, dan sekarang tiliklah kami, bekerja di tengah-tengah kami. Berkati setiap orang yang sudah datang di sini, supaya kami dengan hati yang sungguh-sungguh merindukan, orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, boleh bertemu dengan Tuhan yang mengasihi kami terlebih dahulu. Berilah kabar kami pengertian pertobatan yang sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam kegelapan, tidak lagi hidup di dalam dosa, tidak lagi hidup menyeleweng, dan hidup mempermalukan nama Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan kepadamu hamba-Mu yang hina dina ini, sehingga dia tidak bersandarkan kepada diri sendiri, tapi bersandar Roh-Mu yang kudus, yang telah memperanakan, yang telah memanggil, telah memenuhi, dan telah mengurapi dia menjadi suara-Mu yang berasal dari surga. Berkata-kata ke dalam hati kami. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, seluruh kitab suci mempunyai tema khusus yang tidak ada pada kitab-kitab agama yang lain. Kitab suci menteriakan dari hati Tuhan sedalam-dalamnya berita untuk manusia yang tidak ada kalimatnya di kitab-kitab agama yang lain. Di dalam seluruh kitab suci mengandung sesuatu tema utama, yaitu dosa manusia, mengurangi kemuliaan Tuhan Allah, dan kemuliaan Allah melalui Kristus memberikan hidup yang kekal kepada manusia. Inilah kekristenan. Inilah kitab suci. In the Bible we see the shortage of glory is because the sin of man before God. And the full glory of God is hidden in the suffering, in the cross of Jesus Christ to save man. Dosa manusia dan keselamatan dari Yesus Kristus. Satu ini mengurangi kemuliaan Allah, dan yang lain itu
kemuliaan Allah membawa kita kembali dari dosa menjadi anak Tuhan. Di manakah keselamatan di agama? Semua agama tidak bicara keselamatan, bicara jasa manusia. Berbuat baik, berpuasa, bersedekah, pergi untuk jalankan segala peraturan agama. Engkau akan menjadi orang yang berkenan oleh Allah. Keselamatan hanya ada pada Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, maka saya setelah mengajar teologi berpuluh-puluh tahun, mengajar filsafat berpuluh-puluh tahun, saya menemukan kitab suci ini berlainan. Berbeda dengan semua kitab yang lain. Karena di dalam kitab suci ini jujur berkata, manusia telah berbuat dosa. Perbuatan dosa telah mengurangi kemuliaan Allah. Perbuat dosa menjadikan kita terpisah dari Allah. Bukan Allah kita telinganya berat sehingga tidak mendengar doa kita. Bukan Allah lengannya pendek sehingga tidak bisa menyelamatkan kita. Tetapi dosa kita yang telah memisahkan, telah menceraikan, telah menghambat di tengah-tengah Allah dan kita. Sehingga kita tidak ditilik oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, semua agama sadar manusia berdosa. Semua agama sadar dosa tidak baik. Semua agama sadar harus ada jalan keluar dari dosa. Tetapi semua agama tidak mengerti jalan itu di mana. Maka ajaran agama, jalan keluar dosa adalah berbuat baik, adalah bertapa, adalah bermoral, adalah bersedekah, adalah melakukan segala macam agama, syariat-syariat agama, supaya boleh diperkenan oleh Tuhan. Tapi Alkitab berkata kepada kita, tidak. No one can please God with your own merit, your good works, your good deeds. Tidak ada seorang bisa memperkenan Allah dengan kebajikanmu, jasamu, kelakuanmu yang baik, atau berziarah ke sini sana dengan menyiksa diri. Karena segala sesuatu kebajikan dari manusia, menurut Yesaya pasal 64, hanya seperti pakaian yang bercompang-camping saja. Saya bersyukur kepada Tuhan 50 tahun yang lalu di Indonesia banyak orang pakai pakaian yang jelek, lama, pecah-pecah, tembel-tembel. Tetapi ini kali saya masuk ke dalam pedalaman mana saja, tidak ada pakaian yang jelek yang dipakai oleh orang ikut kebaktian saya. Tuhan sudah memberkati kita. Tapi engkau mengetahui apa? Pakaian compang-camping yang di sini pecah, di sini robek, lalu dijahit karu-karuan, ditambel, tembel. Itu pakaian compang-camping. Tuhan berkata, segala perbuatan yang baik, segala kebajikan, segala kebenaran manusia yang berdosa hanya merupakan pakaian yang bercombang-camping. Sehingga tidak ada seorang bisa memperkenan Tuhan. Karena kita sudah berdosa, kita sudah jauh dari Tuhan, kita sudah dibius oleh kejahatan dan perbuatan yang jelek. Kita adalah orang yang sudah jauh dari Tuhan. Segala kebajikan yang kita boleh sajikan, segala jasa, segala keadaan terbaik dari hidup kita bagi Tuhan Allah adalah pakaian bercombang-camping. Itu sebab jangan kira engkau bisa menyelamatkan diri. Jangan kira dengan perbuatan yang baik engkau boleh memperkenan Tuhan. Ini adalah ajaran yang penting. Tapi ini pun selalu disalah mengerti oleh orang Kristen. Karena orang Kristen tidak berdasarkan jasa, maka kita boleh berbuat sembarangan. Saudara-saudara, tidak. Orang Kristen bukan diselamatkan karena jasa kita, tapi orang Kristen diselamatkan oleh Yesus Kristus. Apakah karena kita bukan diselamatkan oleh jasa dan perbuatan kita yang baik, maka kita boleh berbuat sembarangan? Tidak. Meskipun kita tidak bisa mengganti jasa kita untuk menerima keselamatan Yesus Kristus,
Tetapi keselamatan Yesus Kristus akan berbuah kebajikan sehingga kita harus berbuat baik. Saudara-saudara, bukan sebab tetapi akibat. Semua 1, 2, 3. Bukan sebab tetapi akibat. Orang Farisi ajarannya salah di mana? Orang Farisi kenapa dibuang oleh Yesus Kristus? Kenapa Yesus Kristus berkata, munafik engkau, cilakalah engkau orang Farisi. Orang Farisi kenapa dibuang oleh Tuhan? Mereka baik. Mereka lebih baik dari orang Kristen di Indonesia. Orang Farisi lebih baik dari pendeta-pendeta di sini. Orang Farisi 1 minggu puasa 2 kali. Orang Farisi perpuluhan diberikan kembali kepada Tuhan. Banyak pendeta tidak memberikan per bulan. Banyak majelis tidak memberikan per bulan. Banyak orang Kristen sudah berpuluh-puluh tahun tidak mengembalikan per bulan kepada Tuhan. Engkau pencuri di dalam gereja. Karena engkau mencuri bukan uang manusia. Engkau mencuri uang Tuhan. Berapa besar dosamu yang mencuri uang Tuhan? Saudara-saudara sekalian, perpuluhan adalah milik Tuhan, bukan milik manusia. Perpuluhan harus engkau berikan sepenuhnya ke dalam pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, begitu banyak orang Kristen terlalu polos, terlalu bodoh, terlalu sederhana, dan terlalu tidak pakai pikiran. Tapi saya melihat banyak pendeta tidak pakai pikiran, tidak pakai logika. Akhirnya penipuan terjadi dalam kekristenan. Dan kita tidak sadar, kita membiarkan terus-menerus bersalah. Toh setiap minggu ikut kebaktian. Toh kita buat kitab suci kelihatan orang rohani. Tapi Tuhan yang tidak pernah berkompromi dan tidak pernah membiarkan kebenaran diinjak-injak. Tuhan melihat dari surga dan berkata, gereja bertobatlah engkau. Orang Kristen bertobatlah engkau. Pendeta-pendeta bertobatlah engkau. Majelis-majelis bertobatlah engkau. Orang Kristen semua harus bertobat. Saudara-saudara sekalian, jikalau tidak bertobat, kita juga akan dibuang oleh Tuhan. Yesus Kristus berkata, jangan kira mereka yang roboh, akhirnya puluhan orang mati di dalam satu tempat yang ada lotengnya, itu lebih jelek dari kamu. Dan demikian aku berkata kepada engkau, jikalau engkau tidak bertobat, engkau juga akan binasa seperti mereka. Saudara-saudara sekalian, pertobatan berarti saya tidak bersandar kepada jasa sendiri saja. Saya tadi mengatakan perbuatan baik, jasa daripada hidup, itu adalah buah, itu adalah akibat, bukan sebab. Orang Farisi memakai perbuatan yang baik, harap diperkenan oleh Tuhan Allah. Orang Farisi memakai jasa-jasa, berpuasa untuk berkenan kepada Tuhan Allah. Tapi Tuhan mengatakan segala perbuatanmu yang baik lebih rusak daripada pakaian yang compang-camping. Saudara, jangan menghina orang Farisi. Banyak orang Farisi lebih baik dari kita, karena mereka memberikan perpuluhan. Mereka berpuasa 2 kali 1 minggu. Mereka tidak pernah menipu atau memeras uang orang lain. Dan mereka menganggap diri lebih baik dari pemungut cukai. Ya Allah, aku berterima kasih kepadamu, karena aku lebih baik dari orang lain. Orang gila. Aku berterima kasih karena aku lebih baik dari orang lain. Berterima kasih kepada Tuhan karena anugerah Tuhan, bukan karena engkau lebih baik dari orang lain. Sekarang kita membuat ucapan syukur. Pada waktu kita ada rumah yang besar, kita ada mobil yang baru, kita selalu bikin ucapan syukur. Tetapi ucapan syukur itu bukan mau berterima kasih kepada Tuhan, hanya mau kasih tahu orang lain, rumahku lebih besar dari kamu. Dosa diperbuat di dalam melakukan segala perbuatan yang baik. Namanya perbuatan yang baik, tapi faktanya adalah membanggakan diri. Di luar perbuatan yang baik, di dalam ada egoisme. Saudara-saudara, bagaimanakah manusia bisa diperkenan oleh Tuhan? Bagaimanakah manusia diselamatkan? Kita tidak bisa diselamatkan karena perbuatan kita yang baik. Perbuatan kita yang baik selalu mempunyai motivasi egois yang tidak baik.
maka Tuhan akan mengkupas, mengkoyak, mentelanjangi kita dan membongkar topeng. Lalu engkau mengetahui di dalam dirimu memang binatang liar. Engkau bukan orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Oh saudara-saudara, mari kita bongkar topeng. Mari kita lepas semua pakaian combang-camping dan tidak lagi sombong berdiri. Yesus berkata, orang Farisi itu berdoa, "Ya Allah, aku berterima kasih kepadamu karena aku tidak seperti orang lain. Aku lebih baik dari yang lain. Aku memberikan perpuluhan. Aku berpuasa 2 kali. Aku tidak menipu uang. Aku tidak berzina. Aku juga tidak seperti pemungut cukai ini." Yang dia katakan bukan ucapan syukur. Yang dia katakan ada proklamasi kebolehan diri. Yang dia katakan adalah satu pembualan, sesuatu pemegahan tentang berapa banyak jasa dia. Saudara kira Tuhan perlu doa seperti ini? Saudara kira Tuhan perlu kelakuan yang baik sehingga engkau merebut kemuliaan Tuhan Allah? Tuhan Yesus berkata, orang Farisi itu berbicara di dalam hatinya sendiri. Terjemahan Mandarin mengatakan dia bicara kepada dia diri sendiri. Dia sendiri berkata kepada dia sendiri. Dia berkata di hatinya. Berarti Tuhan tidak mendengar doanya. Tetapi pemungut cukai yang dimaki-maki, yang dikutuk, yang dimarahin oleh bangsanya sendiri, berdoa di pinggirnya. Dengan sikap yang berbeda, orang Farisi mengangkat kedua tangan dan memuliakan diri di hadapan Tuhan, menyatakan supaya semua tahu dia lebih baik. Yesus berkata, dia bicara kepada diri sendiri. Pemungut cukai tidak berani ngomong, tidak berani berteriak, tidak berani dengan suara yang keras. Dia dengan tundukkan kepala dan dia dengan pukul dada. Kenapa? Karena dia sadar dia tidak layak. Berbahagialah orang yang merasa dirinya tidak layak. Orang-orang seperti ini akan diperkenan oleh Tuhan. Bercilakalah orang merasa diri layak. Karena orang merasa diri layak akan dibuang oleh Tuhan Allah. Pemungut cukai itu memukul dada, menunduk kepala ke bawah. Karena apa? Dia tidak berani datang kepada Tuhan. Tetapi dia sedang berada di hadapan Tuhan. Kalau tidak berani datang kepada Tuhan, kenapa berdoa di gereja? Kenapa berteriak berdoa di hadapan Allah, di muka bait Allah? Dia justru merasa diri dia layak, tetapi memberanikan diri menjadi orang layak. Dia adalah seorang datang ke gereja, tapi merasa diri tidak bisa melihat Tuhan. Mukanya tidak menengahkan ke surga. Waktu Yesus berdoa, mukanya menghadap surga, matanya terbuka. Waktu kita berdoa, kita tunduk kepala, mata tertutup. Waktu Farisi berdoa, menghadap Allah, mata terbuka, tapi yang dikatakan tidak memuliakan Tuhan. Waktu kita berdoa minta Tuhan ampuni, kita berdoa minta kasihan bertuhan, kita rasa tidak layak dan kita tutup mata. Tetapi pemungut cukai ini, waktu dia berdoa, dia memukul dada, dia tundukkan kepala, dia rasa diri tidak layak. Ini doa yang paling dekat dengan Tuhan. Doa yang dekat dengan Tuhan bukan karena engkau sudah dekat dengan Tuhan, engkau sudah jauh dari bertuhan, tapi engkau sekarang dengan kerendahan hati engkau menjadi dekat Tuhan. Engkau dekat Tuhan bukan karena engkau sudah dekat, engkau dekat Tuhan karena Tuhan mendekatkan diri kepada engkau yang rendah hati. Saudara-saudara, we cannot come to God. The distance is too long, too far. That is the reason God come to us. Tidak ada seorang bisa ke surga bertemu dengan Yesus, tapi Yesus turun dari surga mencari orang berdosa. Saudara-saudara, kita mempunyai jarak terlalu jauh dari Tuhan. Kita tidak layak berjumpa dengan Tuhan. Kita tidak layak berdoa dengan Tuhan. Maka orang yang merasa diri tidak layak, maka dia menurunkan kepala, dia mentunduk kepala, dia memukul dada karena dia tahu tidak layak. Disitulah Tuhan mendekati orang. Saudara-saudara, Yesus berkata, aku datang bukan mencari orang benar supaya bertobat, tetapi aku datang mencari orang berdosa supaya bertobat. Apakah berarti di dalam pikiran Yesus manusia terbagi dua macam?
semacam tergolong orang berdosa, semacam tergolong orang yang benar. Lalu Yesus bilang, yang benar, yang dosa. Yang dosa, yang benar. Saya bukan cari golongan ini, saya cari golongan ini. Yang berdosa yang saya cari. Memang Yesus berkata kalimat seperti itu. I do not call the righteous, but I come to call the sinners to repent. Aku datang memanggil orang berdosa untuk bertobat, bukan memanggil orang benar. Apakah berarti memang manusia ada dua grup? Yang satu grup dinamanya orang benar, satu grup dinamanya orang dosa? Tidak. Manusia cuma satu grup. Semua telah berbuat dosa dan mengurangi kemuliaan Tuhan Allah. Semua ikut saya satu kali. Semua telah berbuat dosa dan telah mengurangi kemuliaan Allah. 1, 2, 3. Sekali lagi. Semua sudah berbuat dosa dan mengurangi kemuliaan Tuhan Allah. Semua. 1, 2, 3. Semua sudah berbuat dosa dan telah mengurangi kemuliaan Tuhan Allah. Loh, Yesus bilang dua macam, Paulus bilang satu macam. Yang benar yang mana? Yesus bilang ada orang benar, orang berdosa. Dua macam. Lalu Yesus berkata, aku datang bukan mencari grup yang benar, aku cari grup yang berdosa. Tetapi Paulus berkata, cuma satu macam. Semua sudah berbuat dosa, semua sudah mengurangi kemuliaan Tuhan Allah. Yang benar Yesus atau yang benar Paulus? Manusia itu dua grup, ada satu grup. Manusia terpisah menjadi dua macam, dua jenis. Yang satu berdosa, yang satu benar. Atau manusia semua cuma satu macam, yaitu semua orang berdosa. Pasti Paulus tidak salah, karena Paulus diwahyukan Roh Kudus dan dia memberitahu kepada kita semua berdosa. Saudara membaca di dalam kitab Roma pasal pertama, orang kafir berdosa. Mereka berdosa tidak memperalahkan Allah. Mereka tidak bersyukur kepada Allah. Mereka mengganti Allah pencipta dengan ciptaan Allah, menjadikan mereka dewa. Maka pikiran mereka menjadi bodoh, hati mereka menjadi gelap, dan mereka tidak mau mengaku Allah yang sebetulnya sudah diketahui di hati mereka ada. Karena sejak dunia diciptakan, hal tentang Allah sudah nyata diberikan kepada manusia, yaitu mengenai keilahiannya, tentang kekekalan dia. Itu sudah dikatakan kepada manusia melalui ciptaannya. Karena tidak ada satu orang yang bisa mendalikan. Meskipun Allah tidak kelihatan, tetapi melalui yang dicipta sudah nyata menjadi kelihatan bagi kita. The God and His deity, His eternity, His power have been revealed in the common grace, in the general revelation. Saudara-saudara, lalu Paulus berkata, orang tidak mau Allah jatuh di dalam dosa daging, jatuh di dalam dosa mental, jatuh di dalam dosa rohani. Dosa daging, mereka melakukan homoseks, mereka melakukan lesbian, mereka membalikkan fungsi seks yang sebenarnya benar menjadi tidak benar, berbirahi kepada orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang dibenci oleh Tuhan. Dosa tubuh, dosa jiwa, kutuk, benci, iri, kegelapan, segala sesuatu yang di dalam jiwa yang tidak beres, itu dosa di dalam jiwa. Dosa rohani, mereka menyembah patung, menyembah berhala, mereka mengganti kemuliaan Tuhan Allah dengan yang dicipta Allah, insek-insek dan binatang melata. Saudara-saudara, di dalam pasal 1 Paulus bicara tentang dosa orang kafir. Saudara-saudara, pada zaman itu tidak ada buku yang lebih jelas daripada buku Paulus di Roma, mencetuskan dan menyatakan dosa-dosa orang Mesir, orang Romawi, orang-orang kerajaan paling besar, kebudayaan paling tinggi, tapi hati mereka gelap, tubuh mereka seperti binatang.
saudara-saudara. Dan di dalam fase kedua, Paulus bicara tentang dosa orang Yahudi. The sins of the Gentiles. The sin of this world. The sin of unbeliever. That's the first chapter. The second chapter, the sins of the Jewish people. Dosa orang Yahudi yang sudah ada Taurat, tetapi mereka tidak mengerti makna sesungguhnya. Mereka kelihatan sudah diberikan akan firman Tuhan yang suci, tapi hidup mereka tetap tidak suci. Pasal ketiga, Paulus menggolongkan seluruhnya ini diliputkan, termasuk orang kafir dan orang Yahudi, dan berkata semua sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. All have committed sin and make sure the glory of God. Sehingga Paulus tidak salah. Dia mengatakan manusia cuma satu macam. Saya mau tanya, kenapa Paulus mengatakan semua sudah berdosa? Yesus mau menggolongkan menjadi dua macam. Mengapa Yesus mengatakan saya bukan memanggil orang baik, orang benar. Saya justru datang memanggil orang berdosa supaya bertobat. Saudara-saudara, Yesus mengatakan manusia dua macam. Bukan karena manusia memang dua macam. Yesus mengatakan manusia dua macam karena di dalam satu-satunya macam berdosa ada dua macam reaksi. Yang pertama, sadar dia berdosa. Kedua, berdosa tapi tidak sadar berdosa. Saudara-saudara, waktu Roh Kudus bekerja, dia selalu mencelikkan mata rohani kita. Waktu Roh Kudus bekerja, selalu membuat kita takluk, membuat kita rendah hati, dan menginsyafkan kalau kita orang berdosa. Saudara-saudara, mengapa orang dengar firman Tuhan aku bertobat? Mengapa orang mendengar firman Tuhan lalu marah? Kenapa Yesus di dunia, banyak orang datang kepada dia minta pengampunan dari Tuhan. Tapi pada waktu Yesus di dunia, orang Yahudi paku dia di atas kayu salib. Itu jawaban ada di dalam Yohanes pasal 8. Simply, I tell you the truth. And that is the reason you want to kill me. Karena aku menyatakan kebenaran kepadamu, itulah sebabnya engkau ingin membunuh saya. Inilah kerusakan manusia. Karena manusia tidak mau ditegur. Manusia tidak mau dironsen. Manusia tidak mau mendapatkan kesadaran dari firman sejati seperti cermin yang merefleksikan kenajisanmu. Saudara-saudara, adakah orang setelah lihat kaca tahu kotor lalu dia memecahkan kaca? Kecuali dia orang gila, orang sinting. Melihat kaca, mengetahui sendiri kotor, bukan memecahkan kaca, pergi membersihkan kotoran yang ada di dirinya. Itu baru benar. Tapi manusia begitu rusak, manusia begitu egois, manusia begitu berani memberontak kepada Tuhan, sehingga Alkitab berkata terang datang ke dunia. Orang dunia karena kelakuannya jahat, maka bukan menerima terang, mereka membenci terang. Tapi mereka yang melakukan dalam kebenaran, mereka datang ke terang, menyatakan mereka berjalan di dalam kehendak Tuhan Allah. Saudara-saudara, siapa orang terbaik di dalam sejarah? Yesus. Siapa yang terkejam dibunuh? Yesus. Yesus yang terbaik, melampaui siapapun di dalam pendiri agama, melampaui siapapun di dalam ahli moral, melampaui siapapun dermawan yang terjasa di dunia. No man is like Jesus. Jesus is the greatest, the best, the highest supreme goodness above all. Yesus yang terbaik. Mengapa Yesus justru dibunuh dengan kekejaman yang paling menakutkan? Hung on the cross, shed his blood, gave his life, tortured to death. Kenapa? Kenapa Yesus manusia terbaik mendapatkan siksaan terkejam, mati yang paling tidak manusiawi? Karena manusia tidak mau kebenaran. Manusia tidak mau Tuhan. Manusia tidak mau koreksi. Manusia cuma mau dipuji. Sudah berbuat salah, masih ingin dipuji. Itulah sifat manusia. Mengapa kalau engkau mendengar koreksi, engkau benci? Kalau orang menegur, engkau tidak senang. Kalau orang puji, engkau suka. Karena engkau tutup pintu untuk Tuhan. Tapi engkau buka hati untuk setan.
Engkau tidak bisa dengar firman Tuhan. Engkau tidak bisa mendengar teguran Nabi. Engkau tidak bisa mendengar koreksi daripada orang yang suci. Engkau maunya dipuji, sesudah dipuji kembali ke dalam dosa. Engkau menerima puji-pujian, jeremus lagi dia melumpur dosa. Itulah sebab saudara-saudara, Yesus bukan menganggap manusia ada dua macam. Semacam yang berdosa, semacam orang yang benar. Tetapi Yesus berkata, sebenarnya sindiran adalah ada semacam orang berdosa, tapi tidak pernah sadar dia berdosa. Dia anggap dia benar, dia menganggap dia baik, dan mereka tergolong mereka yang menganggap diri dia baik, tergolong mereka yang menganggap diri benar, maka mereka tidak mengaku dosa, tidak pernah sadar dosa. Dan untuk macam itu saya datang, bukan memanggil mereka. I do not come to call upon the righteous. If you never conscious of your sin, you enjoy your self-righteousness attitude, that you are not called by God. No portion, no privilege, no right for you to come before Jesus Christ to repent. Pertobatan hanya terjadi kepada satu golongan orang, yaitu orang berdosa dan rela dicerahkan oleh Tuhan, rela sadar dia berdosa. Jikalau dia berdosa dan sadar dia berdosa dan datang kepada Tuhan, mengaku dia berdosa, orang ini diselamatkan. Jikalau seorang berdosa tidak mau dicerahkan, tidak mau diberikan iluminasi, tidak mau menerima cahaya penerangan dari Tuhan, tidak mau sadar berdosa, tidak mau mengaku diri berdosa, selalu menganggap diri benar, orang ini tidak ada pengharapan. Saudara-saudara sekalian, repent ye, bertobatlah kamu, dan barang siapa yang bertobat, dia akan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Alkitab dengan jelas berkata, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan membersihkan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, Allah itu setia dan adil. Allah yang setia, Allah yang adil, mesti mengadili kita. Allah yang setia, Allah yang adil, mesti menghakimi kita. Karena setelah ditemukan kita berdosa, maka kita harus mengaku dan kita harus menyerah. Kita harus dihukum. Bayangkan seorang hakim berkata kepada orang berdosa, engkau dinyatakan berbuat dosa ini. Ada tidak? Dia gemetar, tapi mengatakan tidak. Karena dia sudah ada uang panggil ahli hukum untuk membela dia. Nah, inilah kerusakan hukum. Hukum di dunia tidak jujur. Hukum seharusnya menyatakan dosa, tetapi ahli hukum membela orang berdosa karena terima uang. Tidak malu engkau. Semua jaksa-jaksa, semua hakim-hakim yang menerima sogok, menerima suapan, lalu memutarbalikkan hitam menjadi putih, putih menjadi hitam, salah menjadi tidak, tidak menjadi salah, yang benar menjadi berdosa, yang jahat menjadi benar. Cilakalah mereka. Alkitab berkata, cilakalah engkau yang menjadikan siang malam menjadi malam siang. Engkau yang menjadikan baik jahat, yang jahat baik. Engkau cilakalah yang menjadi benar tidak benar, menjadikan dosa benar. Karena engkau memutarbalikkan fakta hanya karena uang. Engkau adalah orang yang dijual kepada setan hanya karena engkau cinta uang. Engkau bicara bohong, engkau bicara ketidakbenaran karena engkau telah menerima suapan. Saudara-saudara, siapakah ahli hukum? Ahli hukum adalah orang yang berani berdosa, melanggar hukum, tetapi akhirnya tak usah dihukum. Itu namanya ahli hukum. Berkali-kali saya berkhotbah di universitas, saya menegur, menuding, jikalau engkau ahli hukum, engkau tidak takut kepada Tuhan, dan engkau tidak sesuai dengan teguran hati nurani, engkau anak setan. Apa gunanya engkau mendapatkan gelar tinggi-tinggi, engkau mendapatkan honor yang tinggi, engkau mendapatkan uang yang banyak, tetapi engkau berkompromi dengan setan dan engkau dibuang oleh Tuhan.
Saudara-saudara sekalian, orang yang bertobat adalah orang yang menerima iluminasi dari Roh Kudus. Orang yang mendapatkan teguran dari Tuhan. Dan orang yang diberikan cermin, sadar engkau berdosa. Orang berdosa bukan tidak ada pengharapan. Orang yang tidak pengharapan adalah orang yang berdosa tetapi membenarkan diri. Orang yang berdosa membenarkan diri ada orang yang tidak ada pengharapan di hadapan Tuhan. Tidak peduli berapa besar dosamu. Tidak peduli berapa kejam teguran hati nuranimu. Demi nama Yesus Kristus, jikalau engkau bertobat hari ini, Tuhan yang penuh dengan kasih akan mengampuni dosamu. Jangan menipu diri. Jangan membius diri. Jangan menganggap diri cukup baik dan engkau tidak perlu Tuhan. Jangan menganggap Allah buta. Allah yang setia, Allah yang suci, tidak pernah mau menerima suapan siapapun. Allah yang adil, Allah yang tidak bersalah, tidak pernah mau menerima uangan siapapun. Allah tidak akan disuap, Allah tidak berkompromi. Dia adalah Allah yang sejati, Allah yang jujur, Allah yang tidak berubah, dan Allah yang tidak terima suapan. Saudara-saudara, tetapi Allah yang demikian suci, esa, benar adalah Allah yang mempersiapkan keselamatan bagi manusia. Itu sebab Allah berkata, jikalau kita mengatakan diri kita tidak berdosa, kita adalah penipu diri sendiri. Kalau kita mengatakan diri kita tidak berdosa, kita juga menjadikan Allah penipu. Karena Allah mengatakan semua berdosa, engkau bilang tidak. Jadi kamu yang benar, Allah yang salah. Engkau menjadikan Allah penipu. Allah tidak pernah menipu. Allah tidak pernah omong satu kalimat lepas daripada kebenaran. Yang dia katakan pasti benar. Yang dia katakan tidak bisa didebatkan. Allah berkata, semua sudah berdosa. All committed sin already. Tidak ada seorang benar. Satu pun tidak. Tidak ada seorang benar. Tidak ada melakukan kebajikan. Tidak ada satu orang mengatakan kebenaran. Semua sudah berdosa. Kalau Allah mengatakan semua berdosa, kita harus mengakui memang semua berdosa. Aku berdosa. Dan kalau engkau sadar, engkau insyaf, dan engkau mengaku dirimu berdosa, dan datang kepada Tuhan, paparkan dirimu. Paparkan segala dosa engkau perbuat dengan jujur semenjak engkau lahir sampai hari ini. Apa yang engkau pernah berbuat, semua dosa yang pernah engkau lakukan, sekarang serahkan kepada Tuhan. Berikan di hadapan Dia, dan dengan tangisan berkata, Tuhan, kasihankanlah saya. Saya tidak lagi melarikan diri. Saya tidak lagi mengaku. Saya tidak lagi memkeraskan hati. Saya minta pengampunan. Tolong Tuhan, saya orang berdosa. Barang siapa yang mengaku dosa diri sendiri, maka Allah itu setia dan Allah itu adil. Di dalam kejaksaan, di dalam rumah, di dalam hukum pengadilan tinggi. Kalau seorang ditemukan dosa, lalu jaksa, hakim mengatakan, sekarang mengaku, engkau mengaku dosa. Kalau dia mengatakan, ya Pak, saya sadar saya berdosa. Saya mengaku saya telah melakukan ini. Setelah mereka mengaku, dilepas atau dipenjarakan? Jawab, dipenjarakan bukan? Jikalau engkau mengaku dosa, engkau pasti dipenjarakan. Karena sesuai dengan tuduhan. Dan fakta sudah ada. Semua bukti telah menunjukkan dosamu. Engkau tidak bisa lari. Engkau mengaku, ya Pak, saya sudah berdosa. Mengaku, mengaku. Betul, betul. Tujuan sah, sah. Masuk penjara. Maka ditok 3 tahun. Tidak berkeluar dari penjara. Inilah cara manusia. Inilah pengadilan manusia. Jikalau ada orang berbuat dosa dan dia mengaku dosanya, dia dihukum sesuai dengan perbuatan yang melanggar hukum. Tetapi Alkitab di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 justru terbalik,
mengatakan, jikalau ada orang mengaku dosa, maka Allah itu setia. Setia apa? Dia setia kepada janjinya. Setia dia tidak akan binasakan kita. Setia dia tidak akan membuang kita. Setia dia akan terus menerus memberikan kepada kita cinta kasih, pemeliharaan untuk kita tidak menyeleweng. Saudara-saudara, Allah dengan demikian bukan berarti mendorong kita berdosa. Allah dengan demikian bukan berarti membiarkan kita dan dia senang kita berdosa. Tidak. Dia sekaligus menjanjikan ada pengampunan, sekaligus ada pengajaran. Jangan kira berbuat dosa tidak ada pengajaran. Jangan kira engkau bebas berbuat dosa lalu Allah biarkan engkau terus mempermalukan namanya. Ada orang berzina diberikan hukuman sakit sifilis. Ada orang berzina diberi hukuman sakit AIDS. Jangan kira engkau boleh bermain-main dengan Tuhan Allah. Jangan kira engkau boleh berdosa lalu melarikan diri. Saudara-saudara, jikalau Tuhan masih mau engkau kembali, engkau bersyukur kepada Tuhan. Jikalau engkau dibiarkan terus, engkau cilaka. Saudara-saudara, jangan bermain-main dengan perbuatan dosa. Dosa adalah kuasa perusak. Dosa adalah kuasa pemisah. Dosa adalah kuasa pembunuh. Dosa adalah kuasa menghancurkan. Saudara-saudara, jikalau Tuhan masih mengasihi engkau, jikalau Tuhan masih mau menyelamatkan engkau, engkau boleh kembali kepada Dia. Engkau bilang, bagaimana saya tahu Tuhan masih kasih saya? Kenapa engkau sudah lama berbuat dosa, engkau masih boleh mengikuti kebaktian seperti ini? Kenapa engkau sudah lama berontak kepada Tuhan, engkau masih digerakkan oleh Roh Kudus? Mengapa engkau sudah berontak, sudah jauh dari Tuhan, engkau masih boleh mendengarkan teguran khotbah seperti ini? Berarti Tuhan masih ingat kemurahannya. Karena Tuhan itu setia. Jikalau manusia mengaku segala dosanya, maka Allah itu setia. Setia apa? Bukankah Dia yang setia kepada Dia sendiri? Pasti menghancurkan saya. Dia justru setia kepada Dia sendiri. Dia juga setia kepada janjinya, mau membawa kita kembali kepada Dia. Puji Tuhan. Tuhan tidak membiarkan manusia jerumus dalam dosa, akhirnya binasa semua. Tuhan masih mau memanggil sebagian orang. Kaum pilihan. Sebelum dunia diciptakan, sebelum langit bumi dijadikan, sebelum Adam Hawa dicipta oleh Tuhan, Dia telah mempersiapkan keselamatan bagi kaum pilihan tertentu. Siapakah kaum pilihan saya tidak tahu. Tapi saya tahu barang siapa mendengar Injil lalu menangisi dosa, bertobat kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamat, itulah kaum pilihan. Saya tidak tahu karena Tuhan tidak cap di atas dahimu kaum pilihan, bukan pilihan, bukan pilihan. Saya tidak tahu. Tugas saya adalah mengabari Injil lalu memanggil engkau bertobat. Waktu engkau sudah mendengarkan panggilan, engkau mau datang kepada Tuhan dan sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, engkau itu kaum pilihan. Puji Tuhan. Jikalau ada orang mengaku dosa, maka Allah itu setia. Setia apa? Setia kepada Dia, setia kepada janjinya, setia kepada rencananya, setia kepada perjanjian Tuhan. Pada waktu orang Israel berada di tanah Mesir, mereka bersusah payah menjadi budak, lalu mereka menyeru Tuhan, Yehova, kasihanlah kepada kami. Alkitab berkata, Allah ingat janji Dia dengan nenek moyang Israel, yaitu janji yang diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Setiap kali mengatakan kesetiaan Tuhan, itu kesetiaan terhadap janji Dia, kesetiaan kepada rencana Dia, kesetiaan kepada kehendak Dia sebelum dunia diciptakan. Our God is a faithful God. Our God never forgot everything He promised to our ancestors.
Our God keep His promise forever and ever. Saudara-saudara, kalau kita mengaku dosa, Allah itu setia adanya. Kedua, jikalau kita mengaku dosa, Allah itu adil adanya. Loh, yang kedua ini justru heran. Kalau Allah adil, mesti mengadili dong. Baru adil. Yang berdosa maksa dilepas. Tidak adil dong. Kalau Allah adil, harus dihukum dong. Masa yang berdosa tak usah dihukum? Keadilan dia dilakukan di mana? Keadilan Allah menjadi dasar pengampunan dosa. Karena Allah sudah pernah mengadili Yesus Kristus. Dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Sehingga Allah yang sudah mengadili Yesus Kristus tidak lagi mengadili engkau dan saya. Itulah kalimat, please do not look at me, but please look at Jesus Christ, your only begotten Son, who had died for me on the cross, who had resurrected from the death, who ascended to the heaven. Now pray for me day and night, even until today. Itulah karena keadilan Tuhan. Kalau Allah sudah mengadili Yesus Kristus yang pernah disuruh ke dunia menjadi domba yang tidak bercacat celah. Yesus yang diutus menjadi domba Paskah yang tidak bercacat celah, lalu dihukum mati di atas salib. Maka Allah mengadili Yesus Kristus, sekaligus mengadili dosa-dosa yang akhirnya kita mau lempar kepada Yesus Kristus. Dan di dalam diri Yesus Kristus, anak Allah yang sudah menerima hukuman, Allah tidak lagi menghukum orang yang percaya Yesus dan lari ke dalamnya. Saudara-saudara, bertobatlah engkau karena kerajaan Allah sudah dekat. Saudara-saudara, di dalam Kapin, kalau Tuhan memberikan kesanggupan, saya akan berkhotbah 100 kota dan semua khotbah lain dengan tema yang sama. Engkau bilang tidak gampang, saya tahu. Khotbah bertobatan, khotbah 100 kali berbeda-beda. Siapa yang sanggup? Tapi biarlah Tuhan memberikan kekuatan. Kalau tidak bisa 100 kali, paling sedikit 50 kali khotbah yang berbeda-beda. Untuk meninggalkan sesuatu pusaka, meninggalkan harta karun yang kaya bagi gereja di Indonesia untuk mengerti apa artinya pertobatan. Dan kalau sudah 50 sampai 100 kota, setelah 50 sampai 100 khotbah tentang pertobatan dimengerti oleh orang Indonesia, apalagi melalui TV yang disiarkan diulang-ulang 50 kali, 100 kali khotbah tentang pertobatan, engkau pahami, engkau akan mengerti kebenaran Tuhan. Engkau akan belajar tentang teori pertobatan di kitab suci. Engkau akan mengenal kebenaran pertobatan dan mengalami sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Saya segera akan mengakhiri khotbah ini. Barang siapa yang bertobat, mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka Allah itu setia dan adil, sehingga dia mengampuni segala dosa dan membersihkan kita dari segala kejahatan. Maukah engkau menjadi manusia yang bersih? Maukah engkau menjadi manusia yang suci? Maukah engkau bersih dari segala kejahatan, dari segala noda, segala dosa yang merusak kepalamu, otakmu, matamu, kupingmu, mulutmu, tanganmu, telingamu, kakimu, jantungmu, hatimu? Let you purify your heart, purify your works, purify your brain, purify your motivation. Dan berkata Tuhan, saya minta diberi pengampunan atas segala dosa dan bersihkan saya dari segala macam kejahatan. Malam ini juga menjadi orang yang kudus, yang suci di hadapan Tuhan. Luar, dalam, lahir, batin, raga, jiwa disucikan oleh Tuhan dan hidup bersih di hadapan Tuhan sampai Yesus datang kembali. Amin. Saya berhenti di sini dan saya minta saudara menjadi orang bertobat sungguh-sungguh. Sekarang saya tidak panggil engkau maju ke depan lagi,
Dan siapa berkata, Tuhan, saya berterima kasih. Engkau bukan memanggil orang benar. Engkau memanggil orang berdosa supaya bertobat. Dan saya sadar, saya perlu Tuhan. Saya mau hidup suci. Saya mau bertobat menjadi manusia bersih di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang mau hidup suci di hadapan Tuhan, malam ini kembali kepada Tuhan. Silakan dengan hormat acungkan tangan saudara. Siapakah? Saya mau hidup suci di hadapan Tuhan. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saya besok pagi sudah pulang ke Jakarta. Kapan datang kembali ke Sumba? Mungkin sebelum saya mati 1 kali lagi. Mungkin tidak kembali lagi. Biar firman yang sudah ditanam di dalam tanah pulau ini dipelihara dengan baik-baik di dalam hatimu, dan sungguh-sungguh takut Tuhan sampai berjumpa dengan Yesus Kristus akan datang kembali. Mau? Mari kita berdoa. Mari kita tunduk kepala berdoa. Bapa di dalam surga, ampuni segala dosa kami. Kami bersyukur Engkau telah memberikan pengertian tentang apa arti pertobatan. Engkau telah memberikan kepada kesadaran tentang dosa kami. Sehingga kami tidak lagi membanggakan diri. Kami tidak lagi membenarkan diri. Kami tidak lagi melarikan diri dari muka Tuhan dan suara Tuhan yang manis. Kami tidak lagi menyimpan diri di dalam kemunafikan kami dan topeng yang palsu. Kami mau hidup suci. Kami mau memuliakan Tuhan. Terimalah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.